Pada minggu pertama Agustus 2026 ini, pemerintah melalui Menko Polhukam menyampaikan statement bahwa Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Statement ini disampaikan untuk menanggapi isu bakal terjadinya demo besar-besaran menjelang peringatan 17 Agustus. Salah satu indikasinya adalah maraknya mal-mal membuat pagar besi tinggi di sekeliling gedung. Ketika sebuah negara mulai ramai membicarakan kemungkinan demonstrasi, pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya bukan apakah demonstrasi itu akan terjadi, tetapi mengapa sebuah gerakan massa bisa lahir. Video ini dibuat bukan sebagai media untuk memprediksi atau bahkan memprovokasi terjadinya demonstrasi yang mengarah pada kerusuhan. Sebaliknya, video ini ingin mengkaji mengapa terjadi apa yang disebut sebagai gerakan massa, bersumber dari buku yang berjudul Gerakan Massa yang ditulis oleh Eric Hoffer, diterbitkan oleh Yesenobor edisi 1988. Sebagai catatan tambahan tentang penulis, menariknya Eric Hoffer bukan profesor universitas. Ia hanya seorang buruh pelabuhan yang mengamati manusia sepanjang hidupnya. Justru dari pengalaman itu lahirlah salah satu buku yang paling berpengaruh mengenai psikologi gerakan massa. Ketika mendengar kata gerakan massa, kita sering membayangkan kerusuhan. Padahal, menurut Hoffer, gerakan massa bisa berupa gerakan keagamaan, revolusi, nasionalisme, bahkan perjuangan kemerdekaan. Gerakan massa hanyalah kendaraan yang menentukan baik atau buruk adalah tujuan serta cara yang ditempuh. Sebagai latar sejarah, contoh gerakan massa yang terkenal terutama adalah saat revolusi di Eropa, seperti reformasi gereja Katolik yang melahirkan Kristen Protestan. Kemudian ada revolusi Prancis yang dipelopori oleh para pemikir yang melahirkan jargon liberté, fraternité, dan égalité. Ada juga revolusi industri di Inggris, revolusi Rusia yang digerakkan oleh kelompok Bolshevik di Asia, ada restorasi Meiji di Jepang, dan di Indonesia bisa kita ambil contoh gerakan Ratu Adil yang dipelopori oleh Diponegoro melawan Belanda pada 1825-1830. Hoffer melihat pola yang sama muncul berulang kali, mulai dari reformasi Protestan, revolusi Prancis, hingga berbagai gerakan nasionalisme tadi. Tempatnya berbeda, zamannya berbeda, tetapi bahan bakarnya ternyata serupa. Bagian penting dari buku ini adalah tentang apa yang menjadi bahan bakar terjadinya gerakan massa dan mengapa hal itu terjadi. Siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku, lalu apa pemicu aksi bersama dan keberadaan pemimpin. Judul asli dari gerakan massa adalah The True Believer atau pemeluk teguh atau orang fanatik. Prinsip hidup yang dipegang para true believer adalah to be or not to be. Maka aslinya buku ini fokus mengulik tentang siapa saja yang berpotensi menjadi the true believer yang menjadi motor penggerak gerakan massa itu. Nah, dalam The True Believer, Hoffer bukan sedang membahas demonstrasi. Ia membahas pertanyaan yang penting ini. Mengapa seseorang rela meleburkan identitas pribadinya demi sebuah gerakan? Pertanyaan berikutnya yang mendasar adalah mengapa orang yang frustasi mudah tertarik gerakan massa? Mengapa identitas kelompok lebih penting daripada identitas pribadi? Mengapa harapan masa depan lebih kuat daripada kenyamanan hari ini? Menurut Eric Hoffer, di sana ada kondisi buruk masa kini yang harus segera diubah dan membayangkan sesuatu yang cerah di masa depan melalui gerakan massa. Gerakan massa tidak selalu buruk, tidak selalu merusak, tapi bisa juga berarti menuju kebaikan. Nah, buku ini juga mengupas perbedaan antara true believer atau kelompok gerakan massa dengan tentara. Lalu apa persamaannya? Persamaannya, keduanya sama-sama menghilangkan jati dirinya masing-masing, melepaskan identitas individu dan masuk ke dalam kelompok besar. Dengan perbedaannya, true believer lebih fanatik dan fokus pada perubahan besar. Sebaliknya, tentara lebih menjaga pada kekuasaan atau status quo. Buku ini ditulis tahun 1951, jauh sebelum era digital marak, tapi polanya bisa kita baca. Di era media digital saat ini, pertarungan tidak lagi berlangsung hanya di jalanan. Ia juga terjadi di ruang informasi atau ruang digital. Berbagai aktor, baik pemerintah, oposisi, media, influencer, buzzer, hingga warga biasa, berusaha membentuk cara masyarakat memahami kenyataan. Di sana ada pertarungan gagasan, ada battle of mind antara fakta dan hoax. Nah, kembali kepada gerakan massa, ketika kondisi memburuk, muncul para true believer, kemudian ditambah dengan munculnya pemimpin. Catatan penting tentang keberadaan pemimpin di sini, menurut Eric Hoffer adalah bahwa pemimpin gerakan massa biasanya lebih kuat muncul secara organik.
Sehebat apapun gaya orasi pemimpin, jika tidak menemukan momen yang tepat, tidak akan pernah terjadi gerakan massa. Pemimpin bukan korek api, ia hanya percikan. Yang menentukan apakah api menyala adalah apakah masyarakat sudah dipenuhi bahan bakar tadi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, mungkin pertanyaan terbesar bukanlah apakah gerakan massa akan terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat sedang mengumpulkan bahan bakarnya. Sebab sejarah menunjukkan sebuah gerakan tidak lahir karena pidato yang hebat, tetapi karena terlalu banyak orang merasa hidup yang sekarang tidak lagi layak dipertahankan. Sebagaimana Hoover pernah menyatakan, people whose lives are irretrievably spoiled cannot find worth in themselves. Artinya, orang yang kehilangan harapan terhadap kehidupannya sendiri seringkali mudah mencari makna dalam gerakan yang lebih besar daripada dirinya. Merdeka!